Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Suryanita, mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Selamat datang di video refleksi saya yang berjudul Aku dan Perkembanganku. Dalam refleksi ini, saya ingin menceritakan proses perkembangan diri saya sejak masa anak-anak hingga dewasa awal. Saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang membentuk saya, khususnya dengan aspek perkembangan kognitif, sosial, emosional, moral, dan spiritual, serta menghubungkannya dengan teori-teori perkembangan peserta didik yang relevan. Di akhir, saya akan menyampaikan refleksi saya sebagai calon pendidik. Ini bukan sekedar cerita masa lalu. Ini adalah peta perjalanan yang membentuk siapa saya hari ini. Setiap manusia punya cerita unik, dan hari ini saya ingin berbagi cerita saya sebagai cermin untuk memahami perjalanan perkembangan setiap anak yang akan saya didik. Mari kita mulai dari awal. Saat usia saya memasuki 8 tahun, saya suka sekali membaca cerita. Pada masa-masa SD ini, saya mulai bisa membaca dengan lebih lancar dan memahami isi bacaan. Saya suka sekali membawa dan membaca buku cerita anak dan berpikir sendiri tentang isi cerita tersebut. Kemampuan mengingat, memahami, dan berpikir logis mulai berkembang pada tahap ini. Menurut Jan Piaget, usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret, yaitu saat anak sudah mampu berpikir logis, memahami simbol, dan mengelompokkan informasi. Pengalaman saya belajar membaca dan memahami cerita menunjukkan bahwa perkembangan kognitif saya berjalan sesuai tahap ini. Saat memasuki SMP, saya mulai banyak berinteraksi dengan teman baru. Di masa-masa ini, saya pernah mengalami konflik kecil karena perbedaan pendapat dan salah paham. Dari sini, saya belajar mengolah emosi, memahami perasaan orang lain, dan menyelesaikan masalah secara lebih dewasa. Erik Erikson menjelaskan bahwa remaja berada pada tahap pencarian identitas. Pada fase ini, hubungan sosial sangat berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri. Pengalaman saya menghadapi konflik pertemanan membantu saya memahami diri, belajar empati, dan mengembangkan keterampilan sosial. Saat SMA, saya mulai memikirkan pilihan-pilihan penting dalam hidup saya, seperti pendidikan, tujuan masa depan, dan memikirkan keadaan ekonomi keluarga saya yang kurang baik. Saya belajar membuat keputusan berdasarkan tanggung jawab, bukan hanya perintah atau larangan. Lawrence Kohlberg menjelaskan bahwa pada tahap moral konvensional, individu mulai berperilaku berdasarkan norma, peran, dan rasa tanggung jawab. Kemampuan saya mempertimbangkan konsekuensi, memahami aturan, dan mengambil keputusan dengan sadar merupakan ciri perkembangan moral pada tahap ini. Saat usia saya memasuki dewasa awal, 18 tahun, saya mulai memikirkan makna hidup lebih dalam. Saya lebih sering merenung, berdoa, dan menempatkan nilai spiritual sebagai bagian penting dalam mengambil keputusan. Saya menyadari bahwa kekuatan batin dan keyakinan membantu saya menghadapi tantangan dan ketidakpastian. James Lower menjelaskan bahwa dewasa awal biasanya memasuki tahap individual reflective, yaitu kemampuan memahami iman dan keyakinan secara pribadi dan matang. Pengalaman saya menemukan makna hidup dan menguatkan spiritualitas sesuai tahap dengan perkembangan ini. Saat ini, sebagai mahasiswa calon pendidik, saya semakin menyadari pentingnya memahami perkembangan manusia. Saya belajar mengolah emosi saat menghadapi tekanan kuliah, belajar bekerja sama, serta berusaha membangun karakter dan empati. Kesadaran diri ini merupakan bagian dari perkembangan menuju kedewasaan awal, tahap ketika seseorang mulai menempatkan identitas dan tanggung jawab sosial. Pada tahap ini, seseorang mulai membangun hubungan yang lebih bermakna dan memiliki tanggung jawab sosial. Saya merasa berada pada fase ini, di mana saya mulai membangun komitmen terhadap profesi sebagai calon guru. Dalam perjalanan perkembangan saya menyadari bahwa setiap manusia berkembang secara bertahap dan dipengaruhi banyak pengalaman. Saya belajar bahwa perkembangan kognitif, sosial, emosional, moral, dan spiritual tidak berjalan bersamaan tetapi saling melengkapi. Sebagai calon pendidik, saya ingin menggunakan pemahaman ini ketika menghadapi peserta didik. Saya harus menyadari bahwa setiap anak berada pada tahap perkembangan yang berbeda.
berbeda. Mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, emosi, dan pengalaman yang unik. Dengan memahami teori perkembangan serta pengalaman pribadi saya sendiri, saya ingin menjadi pendidik yang lebih empati, sabar, dan mampu menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Itu saja video refleksi aku dan perkembanganku. Semoga membantu untuk kamu yang calon pendidik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.